Guys, saya melihat bahwa hari ini guys, kebanyakan ramai orang-orang asing yang sangat-sangat mencintai Indonesia guys. Ayo kita akan sama-sama simak. Ini adalah hal yang berkaitan apa yang saya katakan sebentar tadi guys. Ayo guys, jom. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini guys. So guys, hari ini kita akan teruskan membuat satu video reaction di mana hal ini sangat-sangat menarik untuk saya kongsikan kepada anda guys, yaitu orang-orang asing yang cinta Indonesia guys. Wow, satu tajuk yang sangat-sangat menarik guys, dan ini yang merupakan daripada channel yaitu Pokia 1. Dan jangan lupa guys, berikan dukungan kalian dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Apakah perkara hal yang dinyatakan orang-orang asing yang cinta kepada Indonesia guys? Jom, tanpa membasa-basi guys, saya pun sangat-sangat penasaran. Kita akan sama-sama semak bersama-sama dengan Uncle di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Orang-orang asing yang cinta Indonesia guys. Baik, kita akan sama-sama lihat ya guys ya. Apa cerita dia? Indonesia tanah air beta. Sebagai warga negara Indonesia, merinding, cinta guys. pada tanah air sendiri adalah sesuatu yang mutlak. Meski terkadang rasa cinta itu masih sebatas kata-kata semata. Baik. Atau paling tidak, kita ungkapkan dengan rasa syukur karena kita dianugerahi negara yang begitu besar dengan kekayaan alam berlimpah dan keelokan budaya yang tidak ada duanya. Betul. Namun ternyata tidak hanya kita yang jatuh cinta pada negeri yang indah ini. Baik. Banyak orang asing yang tidak bisa berpaling dari Indonesia begitu menjejakkan kakinya pertama kali di negeri ini. Betul. Bahkan Selain daripada kita yang berada di Indonesia cintakan kepada negeri sendiri, tetapi malahan orang-orang asing pun tidak kurang juga hebat mencintai Indonesia guys, karena disebabkan kaya dengan alam, dengan kaya dengan pelbagai wisata dan sebagainya. Itu menyebabkan orang-orang asing cinta kepada Indonesia guys. Kita lanjut guys. mereka menunjukkan cintanya yang luar biasa pada Indonesia yang bisa jadi melebihi ungkapan cinta kita sendiri pada negeri kita ini. Wow. Siapa sajakah mereka? Siapakah Berikut mereka? kisah orang-orang asing yang cinta Indonesia yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Kisah orang asing yang cinta Indonesia guys. Sama-sama kita simak guys. Jangan skip guys, jangan skip. Orang asing pertama yang mencintai Indonesia adalah Andre Graff. Andre Graff daripada Prancis guys. Bahkan karena begitu populernya ia di Sumba, Andre Graff akhirnya memiliki nama lain yang sangat Indonesia, Andre Sumur. Kenapa sumur? Itu karena pria asal Prancis ini sering menggali sumur bagi warga setempat. Ya, kepedulian Andre tersebut berawal saat ia melihat sendiri bagaimana warga Sumba kekurangan air bersih. Pada mulanya Andre Graff yang lahir di wilayah Alsace, Prancis dekat dengan perbatasan Jerman ini bekerja sebagai petani, pemburu rusa, asisten sutradara film dan kurator pameran. Wow. Selama 22 tahun sebelum tinggal di Indonesia, Andre mengelola perusahaan balon udara di Prancis Timur dan seluruh hidupnya telah ia habiskan sebagai aktivis ekologi. Pada tahun 2004, Andre berpetualang ke pulau-pulau di Indonesia Timur dengan menggunakan perahu bersama kelompok turis lainnya, mengunjungi Savu, Alor, Flores, dan Sumba. Di Sumba ia memperhatikan bahwa orang-orang di sana sangat kesulitan mendapatkan air, hingga ia penasaran apakah tidak ada cara untuk membuat orang-orang ini tidak lagi kesulitan mendapatkan air. Maka kemudian Andre tergerak hatinya untuk mendedikasikan hidupnya bagi usaha untuk membuat sumur di Sumba. Ini barulah guys ya. Mulanya ia melakukan usaha tersebut dengan coba-coba Satu hal yang hingga bikin saya akhirnya kaget. berhasil membuatnya. Pada mulanya ia membiayai sendiri semua usaha tersebut, tetapi kini sudah banyak kelompok swasta yang bersedia mendanai usahanya tersebut. Kini kabarnya Andre telah membuat puluhan sumur yang sangat berguna bagi banyak orang. Wow. Penggali sumur ya guys ya. Demi pembangunan, demi membantu rakyat-rakyat yang kekurangan air dan juga membangunkan pertanian. Dia sanggup ya guys ya, tinggal di Indonesia, betah di Indonesia selama 22 tahun guys. Wow. Hebat.
Saya sangat respect lah orang-orang macam ni, Bagi guys. sebagian warga Seterusnya. Indonesia, nama Annette Horstman mungkin masih Annette asing. Horstman. Tapi bagi masyarakat di Sumatera Utara, nama wanita asal Jerman ini amat populer. Amat populer. Annette merupakan wanita yang sangat peduli dengan kelestarian Danau Toba. Oh. Bahkan ia tak segan memunguti sampah demi menjaga keindahan dan Wow, kebersihannya. putik sampah, guys, ya. Wanita asal Jerman ini memang benar-benar jatuh cinta dengan keindahan alam di Indonesia. Annette merupakan sosok yang sangat kagum Terbaik. dan peduli dengan kelestarian Danau Toba. Dan dengan yakin wanita ini pun mengakui keindahan Danau Toba yang tak dimiliki oleh negara lain. Wah, Bersama rekannya yang sesama orang Jerman yaitu Thomas Heinle, Annette sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan amal bagi kelestarian Danau Toba. Salah satunya adalah membangun rumah belajar di Samosir, aksi amal berenang menyeberangi Danau Toba, terbaik lah, guys. dan mempromosikan perahu bernama Solu Solar yang dibuat sendiri oleh Thomas Heinle dengan tenaga surya yang ramah lingkungan. Oh. Annette Horstman, guys, peduli Danau Toba, sanggup kutip sampah, guys. Sangat-sangat mencintai kerana jatuh cinta kepada alam yang sangat indah yang berada di Indonesia, guys. Wow, memang sangat-sangat terbaik lah. Mereka kebanyakannya adalah untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, ya, ataupun sebarkan kebaikan dan seterusnya, membantu orang-orang yang berada di sana bagi golongan yang kurang berkemampuan, guys. Satu hal yang sangat-sangat bijak lah, guys, ya, mempedulikan hal yang berada di Indonesia. Best, guys. Orang asing yang berikut ini mungkin bisa dibilang paling mumpuni Siapa mempelajari ini? budaya Indonesia. Elizabeth Karen Sekar. Bagaimana tidak, apa yang dilakukan Elizabeth Karen Sekar Arum Arum. harusnya bisa menjadi bahan renungan bagi para pemuda-pemudi Indonesia. Jatuh cinta pada budaya Jawa. Wow. Walau berasal dari Amerika Serikat, ia begitu Oh, antusias berasal dari Amerika mempelajari seni Serikat, ya? tradisional Jawa. Begitu cintanya dengan budaya Jawa, bahkan wanita ini telah membubuhkan nama Sekar Arum pada nama aslinya. Au. Yang lebih hebatnya dan mungkin sudah tidak banyak dilakukan oleh wanita Indonesia masa kini adalah wanita Amerika Serikat ini bahkan tak segan untuk menggunakan kebaya sehari-hari. Memakai Dan kebaya kemampuan ini sehari-hari. sudah memukau Presiden SBY ketika Elizabeth diundang untuk menjadi sinden dalam salah satu pagelaran wayang yang diselenggarakan di istana beberapa waktu lalu. Jatuh cintanya, guys, adalah dengan cara berpakaian kebaya hari-hari, guys. Wow. Dan Siapa nama nih? asing yang terakhir yang tidak bisa dipungkiri kecintaannya Carlos pada Indonesia Ferrandis. adalah Carlos Ferrandis. Dari Spanyol. Berawal dari kekagumannya Wow, atas peduli pantai-pantai pendidikan di Indonesia, anak-anak. ia mulai tertarik berpetualang lebih dalam di alam Indonesia. Dan akibat kecintaannya pada Indonesia, sosok pria ceria dan menyenangkan ini pun memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada Indonesia. Kaget saya, guys. Memang kaget, guys, ya. Mereka peduli tentang pendidikan anak-anak, guys. Wow, jarang sekali, guys, ya. Kita tidak boleh nafikan lah, mereka sanggup, ya, guys, disebabkan kecintaan mereka kepada Indonesia. Wow. Ya, Carlos memutuskan untuk menetap di Sumbawa dan Menetap mengajarkan di anak-anak Sumbawa, di sana guys, ya. bahasa Inggris. Hal ini pun terus membuat ia tak henti mendalami Indonesia yang ia kagumi dan akui sebagai negara Tengok, yang guys. indah. Kualitas pendidikan adalah hal yang paling disorot oleh Carlos. Ia menganggap pendidikan di Indonesia khususnya di Sumbawa sangat memprihatinkan. Sangat prihatin, guys. Tak ingin berdiam diri, Carlos memutuskan untuk tinggal lebih lama di Sumbawa. Kelas bahasa Inggris pun ia buka setiap sore. Dari situlah ia akhirnya membentuk sebuah proyek harapan untuk Sumbawa. Sumbawa Indonesia, Carlos Ferrandis. Demikian pemirsa, beberapa orang Terbaik asing lah, yang guys. begitu mencintai Indonesia dengan tulus dan rela mengabdikan hidupnya untuk Rela kemajuan mengabdikan bangsa hidupnya. ini. Wow. Ketika kekuatan cinta mengatasi cinta kekuasaan, maka dunia akan memahami tentang cinta. Wow. Oke, guys, demikianlah sebentar tadi orang-orang asing yang cinta mempedulikan hal yang berada di Indonesia, di mana mereka membuat satu pendidikan, mereka menjaga alam flora, mereka menjadi penggali sumur yang berada di sana dalam satu tujuan, dalam satu destinasi, yaitu membantu dan menyebarkan kebaikan dan menjaga kebajikan rakyat di Indonesia, guys. Itu adalah satu contoh yang mengkagumkan, menakjubkan, guys. Orang-orang asing cinta Indonesia, guys. Wow,
Malaysia kaget guys. Saya sangat kaget guys ya melihat seperti begini, kayaknya begini mereka sanggup guys ya. Dan hal itu menyebabkan mereka terus menetap, terus tinggal di Indonesia, mengabdikan kehidupan mereka di Indonesia. Apa yang saya dapat saksikan lagi sebentar tadi, kerana gara-gara cintakan Indonesia guys, dia memakai pakaian kebaya sehari-hari ya, maksudnya menjadi satu tabiat ataupun satu sinonim kepada kehidupannya diri sendiri guys. Walaupun dia berasal daripada negara asing yaitu Amerika Syarikat. Lepas itu tubuhkan lagi pendidikan, sebab pendidikan itu sangat penting baginya. Kalau kita tidak pentingkan pendidikan, bagaimana kita menjadikan manusia yang bertamadun, yang lebih hebat di masa akan datang. Walaupun sedikit hal, tetapi impact dan kesannya itu begitu tinggi guys. Wow, saya sangat-sangat salut kepada orang-orang asing yang cintakan kepada Indonesia, bukan setakat cintakan kepada Indonesia, bahkan mereka menjaga apa yang ada di Indonesia. Mereka mengambil peduli apa yang ada di Indonesia. So ini benda yang harus kita jadikan sebagai inspirasi. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, ini akan jadikan sebagai inspirasi dan juga positif, ajaran yang terbaik sekali guys ya. So itu sahaja daripada Uncle, komentar Uncle, jawapan Uncle, pendapat dan sebagainya. Anda boleh bubuh di ruangan kolom komentar Uncle. Kita akan sesama berbagi maklumat supaya kita dapat sama-sama tambahkan ilmu pengetahuan kita semua guys. So guys, itu saja daripada Uncle. Thanks for watching. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.